ketiban zona, betul. pemain GPBR. Karena mereka juga bagi splitnya juga cukup rapih, ada yang menyebar ke bagian Camp Charlie, ada yang menyebar juga ke bagian bantainya, dan bahkan dari Aura tiba-tiba juga udah mulai masuk ke dalam bagian area terluar dari GPBR. Dan di bagian selatan Alter Ego menusuk dengan sangat tajam, sementara dari tim Scarlet Gaming mereka bermanuver lewat jalur utara lagi, lewat ke bagian Pulau Alpha kembali untuk mereka kembali menyamankan di bagian posisi awal-awalnya. Terpantau bahkan untuk saat ini fight belum selesai antara pemain-pemain EVOS dan juga Onyx. Tidak hanya Onyx, EVOS juga memantau adanya tim lain di sana, yaitu adalah Aura yang sedang dilihat oleh seorang Redface dengan M4 kali 6-nya. Ada sebuah pick yang dilakukan kembali, ada sebuah adjust kali 6, kali 3, kali 6, kali 3 yang terus dilakukan oleh Redface. Kalau kali 3 nggak kelihatan orangnya, kali 6 kelihatan orangnya sih, cuma spraynya susah. Lagi zoom in, Iya, zoom out gitu dari seorang Redface. Bahkan dari seorang konten berarti barusan ya? Oh iya betul, bisa konten di in-game-nya. Karena kalau misalkan kita bisa lihat juga dari YouTube ya, dari anak-anak EVOS juga mereka baru up konten baru juga. Kayak proses mereka untuk mic check-nya biasanya kan untuk para player. Tapi sementara waktu lihat juga dari seorang Booms, masih di bagian area cave dan juga menjaga bagiannya dengan sangat amat matang. BNW Vlux berhasil di take down di bagian area keluar dan bahkan tinggal misalkan satu player lagi. Keymind mungkin menjadi kunci terakhir untuk tim BNW, tapi dapat counter diberikan juga dari seorang Keymind menumbangkan satu orang dari tim Booms. Tapi ada follow up cepat didatangkan oleh Alan membuat BNW harus menjadi tim yang juga pulang cukup cepat. Kalau gua jadi pemain BNW, gua akan teriak, capek banget main match ini. Datang mulu dari tadi, dunia game selesai. Datang 2-1, 2-1 selesai. Datang Genesis Dogma. BNW jadi tim yang paling sibuk kalau kita lihat di 16 menit pertama, match yang pertama ini. Betul, berarti memang tim-tim lain mereka udah jauh lebih cepat juga performanya ya kan. Untuk dari rotasi juga mereka udah jauh lebih cepat, seperti halnya pergerakan dari tim Aura. Udah lebih cepat juga mendekati ke bagian pertahanan defensif dari tim Onyx. Dikokang satu buah nets, No Mercy dikokangkan 3-2-1 dipantulkan dengan high toss-nya mampu menyentuh. Tapi nampaknya masih ada benteng berupa satu buah natural obstacle untuk menutup covernya dari seorang Jobranky. Harus hati-hati, Jobranky juga tadi terkena adanya tembakan-tembakan peluru masuk menuju ke arah tubuhnya bahkan. Kembali, ada pick yang dilakukan. No Mercy melakukan tembakan menuju ke area depan, tapi No Mercy justru yang dihukum oleh Zwensi, pemain muda yang kembali menunjukkan kualitas yang mendapatkan satu knockdown penting untuk membuat dia punya space. Dia juga punya waktu untuk melakukan revive. Tapi Jaxi tidak tinggal diam. Jaxi ini adalah pemain yang baru saja merayakan ulang tahun di beberapa hari yang kemarin. Pastinya ingin memberikan kado ulang tahun untuk timnya, tapi ternyata Cleon tumbang. Bukan oleh Aura, ada Boom yang datang dari belakang. Oh no, ini backup dari Onyx. Cleon ditumbangkan, ini bukanlah hal yang baik untuk tim Onyx karena backupnya kuncinya ada di seorang Cleon. Bahkan Jobranky juga di backstep posisinya oleh tim Boom yang tiba-tiba join the fight menjadi third party dan bahkan menyulitkan posisi dari tim Onyx. Zwensi pun ikut tertumbangkan, tinggal satu player aktif lagi dari tim Onyx, yaitu seorang Jar Jar yang masih bisa bertahan, Sanskoy. Pastinya pemain Onyx tidak menyangka. Siapa yang menyangka adanya Boom di belakang? Siapa yang melihat adanya Boom yang datang? Boom berhasil mendapatkan keuntungan dari fight antara Onyx dan juga Aura. Mereka mendapatkan poin-poin di sana, tapi Jar Jar masih bertahan. Jar Jar menjadi last man standing. Jar Jar hanya memiliki satu first aid dan juga 15 bandage. Sangat kurang untuk dia bertahan sampai akhir nanti. Itu bukanlah kabar yang baik ataupun kabar yang ingin didengar juga oleh player-player dari tim Onyx. Tapi nampaknya lihat pendengaran dari seorang Cima juga nampaknya cukup tajam. Dia mendengar ada vehicle yang bergerak dari tim Scarlet Gaming. Pinky coba di take down tapi nampaknya terlalu jauh jaraknya untuk bisa di take down jaraknya oleh seorang Cimoy. Dan bahkan Tom Snitch connect dari tim EVOS. EVOS, dua player mereka ditumbangkan secara bertubi-tubi oleh tim Geek. Bahkan datang saat ini push yang coba dilakukan oleh Tom. Kembali ada sebuah net yang coba dikokang tadi, tapi cepat sekali KF untuk melakukan tembakan menuju ke arah Tom. Tom juga kaget, Tom tumbang di sana. Cimoy menjadi harapan dari Tom untuk bisa menyelamatkan dirinya. Audrey juga sedang mengcook sebuah granat, tapi KF tidak tinggal diam karena Audrey juga tumbang. Dua tumbang, masih ada maybe. Bisa saja ini menjadi maybe yes or maybe no untuk Geek, tapi sudah menjadi confirm elimination Tom ternyata atas KF. Yes, betul. 2 lawan 2 posisi saat ini untuk tim EVOS dan juga dari tim Geek yang bahkan maybe mengokang satu buah net, spreading net yang masih belum bisa tepat sasaran. Bahkan Redface ditumbangkan di bagian area yang berbeda. Backup juga datang, bahkan ada trade knock lagi dan lagi terjadi dan ada 1v1 juga terjadi untuk maybe dan juga seorang KF. KF kembali menjadi bintang dari permainan EVOS. KF kembali menjadi tumpuan permainan EVOS. Dia mendapatkan satu knockdown penting tadi, tapi ternyata maybe melakukan tembakan dan
Maybe yes, kali ini Maybe menjadi hero, Maybe menjadi pahlawan, membuat EVOS pulang dengan cepat di match yang pertama. Yes, betul, backup yang sangat amat on point datang dari seorang Maybe. Padahal kita tahu dari Maybe itu dibandingkan player geek yang lainnya itu mereka paling jarang dimainkan untuk seorang Maybe. Tapi sekali dimainkan berhasil bisa membawa keuntungan untuk tim Geek Fam di game kita yang pertama, Saskoy. Efektif sekali permainan yang ditunjukkan oleh Maybe tadi. Kembali kita melihat ada fight yang terjadi. Boom, berhadapan dengan Aura Rosesi tumbang. Bukan Boom, justru NFT. Berapa kali kita ngelihat match ini banyak pemain yang tumbang bukan oleh pemain yang dekat atau bukan oleh lawan yang dekat, justru lawan yang jauh karena dia nggak sadar ada yang memantau dari kejauhan. Ini udah benar-benar kayak efek domino yang terjadi, di mana ada fight yang terjadi. Banyak banget tim-tim yang ingin nimbrung, ingin mendapatkan keuntungan juga atas fight yang terjadi, bahkan dari seorang Rosesi. Cukup loh dia di dalam satu buah area compound dan belum ada baku tembak yang terjadi, bahkan dari seorang Rezi jarak yang cukup jauh dari seorang Ramones dan juga Boychill yang kembali dimainkan juga oleh tim MST berhasil bisa menumbangkan satu player di tim Boom, itu dari seorang Rezi. Ya, Rezi tadi yang tumbang dan Boychill ini adalah pemain yang saya melihat dia saat off-season bermain dengan baik. Tapi justru main di PMPL belum menunjukkan permainan seperti di saat off-season. Semoga saja Boychill cepat untuk mendapatkan performanya kembali. Kembali bisa bermain dengan maksimal. Tembakan demi tembakan kembali diluncurkan oleh seorang Boychill. Pemantauan kali ini dengan sebuah M4 kali 3 menuju ke arah yang sama. Berkutat dengan Blue Zone, pemain-pemain Boom dan Blue Zone menuju ke arah yang sulit dijangkau oleh mayoritas tim. Belum ada yang masuk menuju ke area circle, baru NFT dulu. Yes, betul. NFT juga mengamankan di bagian area bibir circle-nya, sementara waktu di bagian area terluarnya, di bagian selatan, timur, dan juga barat masih banyak banget void yang mungkin akan pecah dalam jangka waktu yang tidak lama lagi. Bahkan dari tim Aura, lihat pergerakan di seorang No Mercy berusaha untuk meng-screening out ke bagian depan mereka untuk bisa mengamankan jalan ataupun jalur evakuasi untuk tim Aura. Terlihat untuk saat ini perjuangan sedang dilakukan oleh masing-masing tim untuk mereka bisa masuk ke arah circle, untuk mereka bisa touchdown, dan NFT menjadi lagi-lagi yang terdepan untuk mereka mengusir lawan-lawannya. Pastinya pengusiran akan terjadi di tempat tersebut, tapi rumah dari GPBR coba untuk diinisiasikan oleh tim yang datang dari utara, melewati area-area kiri lalu masuk ke selatan. Ini adalah Alter Ego Limax melemparkan sebuah granat Ciel menuju ke arah pemain-pemain AE, tapi Fnatic juga mengejar pemain GPBR yang tadi berada di dekatnya yaitu Ciel, tapi ternyata Ciel bisa lari dengan cepat, bisa ngacir dengan cepat. Yes, betul. Ciel nampaknya memutuskan untuk mereka bisa backup lagi, akan coba regroup lagi dengan rekan satu teammates-nya dari tim GPBR, tapi Alter Ego terus memberikan pressure dengan lemparan nets yang bertubi-tubi juga dilontarkan, bahkan counter diberikan juga dari seorang Ciel dan rekan serbuan nets. Spreading netsnya tampaknya masih belum setepat sasaran untuk menggugurkan lagi player demi player dari tim Alter Ego. Bahkan lihat dari seorang Audrey mengokang nets, 3-2 ditumbangkan juga ke bagian depan, bahkan dari seorang Shimo ditangkap lebih dahulu oleh seorang No Mercy. No Mercy mendapatkan satu, No Mercy ingin mendapatkan yang kedua, tapi pemain Aura juga harus segera menyelamatkan rekannya. Tidak sempat ternyata tadi. Tumbang satu pemain, dua pemain, dan tiga ternyata didapatkan oleh Audrey. Audrey membuat Aura pulang semuanya, tapi Audrey juga tumbang di sana. Wow, dan nyawa dari tim Geek terakhir itu dipegang oleh seorang Maybe dengan healing yang dia punya, dan itu juga terbatas untuk healingan dari seorang Maybe. Bahkan dari seorang Fnatic akan coba mengcover lagi dengan mempop out beberapa smoke, tapi di bagian belakang backline-nya dia masih belum clear. Masih ada player dari tim GPBR, ada Pri yang masih bisa stand up juga untuk bisa mendapatkan backline dari tim Alter Ego. Bahkan saat ini ternyata Alter Ego mendapatkan bagi entah dari mana, bagi siapa yang dibawa oleh Poundbeat. Tiba-tiba Poundbeat punya bagi di tempat tersebut. Nichil berada di area bawah jembatan. Cukup nyaman sebenarnya posisi yang diambil oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma, dan satu knockdown didapatkan cepat oleh seorang Nichil atau Daebot tadi justru yang mendapatkan knockdown tersebut. Yes, betul, ada backup juga yang datang dari tim Genesis Dogma, memfollow up juga strategi yang dikeluarkan terlebih dahulu oleh seorang Nichil. Di bagian belakang juga nampaknya dari seorang Tensky nggak bisa bertahan juga, dan bahkan dari Voin harus puas juga dieliminasi di posisi yang ke-11, bahkan saling bertukar net juga, trade damage juga terjadi, bahkan dari bagian depan dari Nichil hampir ditumbangkan juga dengan net yang hampir teramat-amat connect dari tim NFT. Super Una bersiap dia untuk mendapatkan pemain-pemain dari GPBR terpantau tadi, tapi Super Una justru memalingkan pandangan. Apa jangan-jangan Super Una nggak sadar di belakang masih ada orang? Kalau sampai hal tersebut yang dialami Super Una, bisa aja dia terbackstep oleh GPBR yang masih ada di belakang sana. Kita menuju ke area jembatan kembali. Daebot mendapatkan sebuah shake dia, tapi di bawah jembatan ada Tuyul. Di bawah jembatan juga ada pemain-pemain NFT. Alter Ego mau coba untuk bisa melakukan tembakan ke berbagai arah, di mana banyak
pemain-pemain yang terspot oleh Alter Ego. Salah satunya adalah Ground yang sudah tumbang oleh Ponbit tadi. Ya betul, tapi Alter Ego juga terspot posisinya oleh tim NFT. Ramones mendapatkan angle view yang cukup luas juga untuk bisa men-take down satu persatu dari bagian belakang tim Alter Ego. Potato ditumbangkan, dari Una juga tertangkap. Bakal lihat seorang Valvile akan coba membuka jalannya lagi untuk tim NFT. Ini zona yang sangat amat tidak mudah untuk mereka bisa kontrol. Tapi lihat dari seorang Ponbit, begitu sabarnya dia, begitu tenangnya juga untuk bisa melakukan revive dari seorang Super Una. Dan ini adalah momen untuk NFT bisa comeback. Ini adalah momen untuk NFT kembali mencari kepercayaan dirinya. Karena Spavel juga menyebutkan di media interview bahwa apa yang dialami oleh pemain-pemain NFT untuk saat ini adalah adaptasi. Mereka sulit untuk melakukan adaptasi atas banyaknya rotasi-rotasi dari tim-tim lain. Hal tersebut ternyata berhasil dikerjakan PR-nya dengan baik oleh pemain-pemain NFT karena mereka menjadi yang terdepan untuk mendapatkan WCD. Paling banyak pemainnya tersisa dengan 3 pemain. Di belakang NFT ada AE dengan 2 pemain. Sementara Dewa hanya 1 dan itu sedang berenang kalau nggak salah Tuyul. Ya, dan juga Tuyul. Genesis Dogma yang berada di sek harusnya tadi ya. Ya si Alan yang masih tersisa itu dari tim Genesis Dogma Alan. Dan bahkan kita bisa juga dari POV-nya untuk kuantitas player NFT jauh lebih diunggulkan dibandingkan ketiga tim lainnya. Dan kita bisa melihat dari eksekusi terakhir harusnya NFT bisa lebih maksimal lagi dibandingkan Alter Ego, Genesis Dogma maupun dari tim Dewa United. Bahkan Tuyul udah gak banyak movement lagi, udah gak banyak pergerakan lagi, gak banyak lagi ruang gerak yang dimiliki juga oleh seorang Tuyul. Apalagi tersupport juga dari bagian angle tim Alter Ego. Justru saat ini kita melihat inisiasi dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego. Mereka lebih aktif untuk melakukan penyerangan. Mereka lebih aktif untuk melakukan upaya. Tembakan demi tembakan menuju ke lawan-lawannya. Justru hati-hati tadi Ponbit. Sangat disayangkan. Terkena batu saja peluru-pelurunya. Tidak mampu menyeberang menuju ke arah pemain-pemain NFT. Tapi lemparan utility juga dilakukan oleh seorang Ponbit. Banyak sekali utility yang dimiliki. Setidaknya masih ada 1 molotov dan juga 3 granat tadi di tas dari Ponbit. Yes betul, saling bertukar peluru nampaknya untuk kedua tim ini yang sama-sama getol-getol untuk bisa membuka void. Tapi untungnya masih ada net dan juga molotov yang diantarkan oleh seorang Ponbit. Dibuka tembakan dari JMP Gaming-nya connect dan knock dan didapatkan bahkan 2 knockdown didapatkan oleh tim Alter Ego Sasuke. Bahkan Ponbit mencoba mendapatkan yang ketiga dan Ponbit Ichi Nissan ya didapatkan sendirian saja. 3 pemain NFT yang tadi saya sebutkan sudah berhasil mengentaskan PR-nya. Ternyata PR selanjutnya oleh NFT bernama Ponbit. Dia yang menjadi pemeran antagonis atas tumbangnya NFT. Ponbit yang harus bertanggung jawab atas hilangnya poin-poin NFT. Yes betul, tapi nampaknya kayaknya dari seorang Alan juga ke distract karena masih ada Tuyul yang berenang-renang untuk bisa naik ke bagian permukiman dan juga ke bagian area permukaan. Bakal lihat Alan memalingkan POV-nya sementara waktu dan Tuyul mengokat seluruhnya, tapi nampaknya timing tepat didapatkan oleh seorang Alan belum nyampe dan itu ditembakkan keempat kalinya pelurunya. Baru connect dan bahkan akan coba double push dilakukan oleh tim Alter Ego dan ini dia Alan diserbu oleh 2 players sekaligus Ponbit dan juga Super Una dan akhirnya winner di chicken dinner didapatkan oleh tim Alter Ego di game kita yang pertama Sanskoy. Alter Ego berhasil mendapatkan sebuah winner chicken dinner. Perjalanan panjang mereka lakukan dari Camp Alpha menuju Camp Charlie, masuk kembali menuju jembatan sebelah kanan Camp Charlie. Perjalanan panjang